Selamat pagi. Berikut ini mahasiswa akan menjelaskan materi sebagaimana diberikan pada mereka yang berkaitan dengan manajemen risiko, di mana saudari Christina Luru Tudu mendapatkan tugas sesuai dengan judulnya adalah pemindahan risiko pada asuransi, dengan sub materi adalah pengertian asuransi, dan yang kedua adalah manfaat asuransi. Dan yang kedua, saudara Nixon Baitanu akan membawakan materi atau sub materi dengan judul keterbatasan atau kerugian asuransi. Dan yang kedua adalah simpulan. Selamat mengikuti. Perkenalkan, nama saya Christina Luru Tudu, mahasiswa dari Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 4. Saya dan teman saya Nixon Baitanu akan membahas materi tentang pemindahan risiko pada asuransi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengertian asuransi. Yang kedua, manfaat asuransi. Dan yang ketiga, keterbatasan asuransi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, pengertian asuransi. 1. Pengertian asuransi. Asuransi adalah pertanggungan perjanjian antara dua pihak, sementara pengertian asuransi dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian. Mengasuransikan sesuatu seperti jiwa, harta, dan sebagainya adalah menyerahkan atau membagi kerugian kepada perusahaan asuransi. Beberapa istilah dalam asuransi adalah polis dan premi. Polis asuransi adalah dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Lalu, premi asuransi adalah kewajiban yang harus dibayar tertanggung kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam polis. Yang kedua, manfaat asuransi. Manfaat asuransi secara umum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, memberikan ketenangan. Kehadiran penyediaan layanan jasa asuransi ini bisa memberikan jawaban dan meringankan beban ketika kejadian tak terduga datang. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan. Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, kita akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Yang ketiga, membantu menimbulkan kerugian. Asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk menimbulkan kerugian dan dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian, bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Yang keempat, membantu mengatur keuangan. Apabila tanpa disadari ada kejadian tak terduga yang datang menimpa kita dan mengharuskan kita mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk mengulangi hal tersebut, dengan adanya asuransi ini akan membantu kita untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin kita. Yang berikut, manfaat asuransi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, asuransi kesehatan. Produk asuransi jenis ini secara khusus memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan atau perawat ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi ini diperuntukkan bagi orang yang menanggung kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Yang ketiga, asuransi jaminan hari tua.
Asuransi jenis ini tujuannya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Asuransi ini membantu menjamin kita untuk memenuhi hidup di masa mendatang. Yang keempat, asuransi perjalanan. Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan pelindungan kepada para pemegang polis ketika sedang dalam perjalanan seperti perlindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, kehilangan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Yang keenam, asuransi kendaraan bermotor. Bagi para pemegang polis, asuransi ini salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dari kerugian, kerusakan, hingga kecelakaan kendaraan. Dan saya Nixon Edison Betano akan melanjutkan pembahasan materi pada subpokok yang ketiga, yaitu keterbatasan atau kekurangan asuransi. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Keterbatasan atau kekurangan asuransi. Keterbatasan atau kekurangan asuransi diantaranya yang pertama, dana hangus bila berhenti di tengah jalan. Yang kedua, dana premi masuk keuntungan perusahaan. Yang ketiga, lingkup pengajuan klaim terbatas. Yang keempat, tidak ada pengawasan Dewan Syariah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit dari keempat poin di atas, yaitu yang pertama, dana hangus bila berhenti di tengah jalan. Nah, dalam asuransi ada sistem dana hangus. Jadi, nasabah yang tidak bisa membayar premi di tengah jalan tidak lagi bisa melakukan klaim. Inilah kekurangan asuransi. Nasabah yang macet tidak mengalami refund. Hak yang dimilikinya akan diambil perusahaan asuransi secara penuh. Sistem ini cukup merugikan para nasabah. Sudah uang hilang, tidak mendapatkan manfaat apapun dari produk asuransi. Yang kedua, dana premi masuk keuntungan perusahaan. Nah, diketahui salah satu hal yang membuat rugi dalam asuransi ialah dana premi yang menjadi keuntungan perusahaan. Tidak perlu memotongi izin dari kita selaku nasabah, pihak perusahaan dana premi secara otomatis. Nah, hal ini terlihat tidak adil karena timpang antara nasabah dan perusahaan. Memang nantinya nasabah akan mendapat dana klaim, tetapi selama dalam masa itu nasabah tidak tahu kemana dananya diputar. Ketiga, lingkup pengajuan klaim terbatas. Di antara kelebihan dan kekurangan asuransi, risiko nasabah sering terjadi sewaktu-waktu. Sesuai perjanjian yang seharusnya perusahaan membayar klaim sejumlah kesepakatan awal. Terbayarnya ganti rugi jika kita benar-benar mengalami masalah atau kerugian. Namun tidak di semua tempat kita bisa mengajukan klaim. Bila nasabah memiliki fire insurance, tetapi kerusakan terjadi karena gempa atau kebakaran, maka otomatis klaim tidak akan dibayarkan karena jauh dari kesepakatan awal. Yang keempat, tidak ada pengawasan Dewan Syariah. Nah, kekurangan asuransi yang satu ini karena tidak diawasi oleh Dewan Syariah, sehingga asuransi terlihat kurang meyakinkan, dianggap kurang dalam melindungi nasabahnya. Nah, saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan materi kami, yaitu yang pertama, asuransi adalah jaminan pertanggungan atau solusi finansial diberikan kepada nasabah yang membayarkan iuran premi jika terjadi risiko atau kerugian sesuai dengan polis perjanjian antara dua belah pihak. Manfaat asuransi. Asuransi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di antaranya dapat membantu meminimalkan kerugian, dapat mengatur keuangan, dan memberikan ketenangan bila risiko tak terduga datang menimpa masyarakat. Keterbatasan atau kekurangan asuransi. Namun asuransi juga memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Di antaranya membuat dana habis bila nasabah berhenti membayar iuran premi di tengah jalan. Dana premi dihitung masuk dalam keuntungan perusahaan
lingkup pengajuan klaim sangat terbatas dan tidak ada pengawasan Dewan Syariah di antaranya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan materi pemindahan risiko pada asuransi yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat membantu kita semua. Terima kasih.